Halo, 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 Happy Sunday Kids. Happy Sunday. Tahun ini kita mau sama-sama jadi pemenang, amin. Amin. Yuk, tapi sebelum itu kita mau sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan Engkau. Kami mau bawa pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang sudah siap sama-sama katakan, amin. Wow, adik-adik tahu nggak, untuk jadi pemenang kita butuh kekuatan. Tapi kekuatannya bukan kekuatan kita. Kekuatan daripada Tuhan Yesus. Good job. Hari ini kita mau sama-sama belajar nyanyi satu lagu. Buat adik-adik yang belum tahu, nanti boleh bareng sama kakak-kakaknya, oke? Yuk, siapin tangannya. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus, oke? Oke, yang belum tahu gak apa-apa. Kita nyanyi bareng dulu sama kakak-kakak yang di depan, oke? Let's go kakak-kakak. Katakan. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohku. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Wow. Sekarang kita mau nyanyi lagu ini dari awal ya. Adik-adik yang udah bisa, say. Ku datang, ya Tuhanku, naikkan pujian, bersuka, bersorak, karena kasih-Nya dalamku, dan hatiku pun berseru. Katakan, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Wow, keren adik-adik. Kakak yakin adik-adik semua udah bisa sendiri, oke? Let's go, sekarang adik-adik sendiri katakan. Ku datang, Ya Tuhan, yes, bersuka, bersorak, katakan, hey, karena kasih-Nya dalamku, bentuk hatinya besar-besar. Wow, berseru, katakan, bukan karena kuat, bukan karena gagahku, tapi oleh Rohmu. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Bukan karena, yes, tapi apa adik-adik? Nice. Pujian syukurku yang termanis untukmu. Oh, kasih tepuk tangan buat terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Wow, pujiannya keren adik-adik. Semuanya udah jadi pemenang di dalam Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan. Kita mau kasih seluruh hidup dan hati kita untuk Tuhan Yesus. Caranya gimana sih Kak? Kita mau sama-sama sembah Tuhan Yesus. Kita mau berikan yang terbaik lewat penyembahan kita. Yuk semuanya kakak undang untuk menyembah Tuhan Yesus. Bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Yes Tuhan, kami mau selalu menyenangkan Engkau. Hanya itu kerinduanku.
segenap hati kami Tuhan Yesus. Kami persembahkan untuk Tuhan. Yuk sama-sama adik-adik kita nyanyi dari awal. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Katakan lebih lagi, menyenangkan Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Yes, itu kerinduan setiap hati kami Tuhan Yesus. Mulai sembah Tuhan adik-adik, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Sama-sama kita mau katakan menyenangkan Engkau. Kerinduan setiap hati kami Tuhan Yesus, katakan sekali lagi, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Kami rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan hidup kami Tuhan Yesus. Berkati firman Tuhan yang sebentar akan dibagikan, ajar kami untuk mengerti isi dari firman Tuhan. Yang sudah siap sama-sama katakan, amin. Halo adik-adik semuanya. Siapa yang tahu tentang dua tokoh yang terkenal di dunia ini nih, yang di kiri kanan kakak? Yang ini namanya Albert Einstein. Sedangkan yang ini Adolf Hitler. Mereka ini sama-sama berasal dari Jerman. Mereka itu orangnya cerdas loh. Tapi ternyata mereka itu jauh berbeda. Albert Einstein ini menggunakan kecerdasannya untuk melakukan penemuan yang akhirnya berguna untuk banyak orang. Sehingga dia jadi terkenal sebagai ilmuwan fisika yang banyak mendapatkan penghargaan. Sedangkan Hitler, dia ini cerdik dalam dunia militer. Namun sayangnya kepintarannya itu tidak digunakan untuk hal yang baik bagi banyak orang. Dia pakai buat berperang.
Sehingga karena kediktatorannya dia ini, saat Perang Dunia Kedua, banyak sekali orang yang meninggal karena kejahatan dia. Kecerdasan itu adalah salah satu berkat dari Tuhan. Hari ini, kakak mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang cerdas dan penuh dengan hikmat. Setelah Raja Daud meninggal, Salomo dipilih untuk menggantikan ayahnya menjadi raja di Israel. Saat itu, Salomo masih muda dan belum punya pengalaman. Suatu hari saat Raja Salomo tidur, Tuhan menampakkan dirinya lewat mimpi. Tuhan berfirman kepada Salomo, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Kira-kira Salomo minta apa ya adik-adik? Karena Israel itu bangsa yang besar, penduduknya banyak banget, maka Salomo bilang sama Tuhan, "Tuhan, berikanlah kepadaku hati yang paham untuk bisa mengerti mana yang baik dan mana yang jahat saat menghakimi umat-Mu." Adik-adik, Tuhan memandang apa yang diminta oleh Salomo itu baik. Salomo tidak minta kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Yang Salomo minta itu adalah hikmat, yaitu pengertian yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Tuhan kabulkan apa yang Salomo minta, bahkan dikasih bonusnya juga loh, lebih dari apa yang Salomo minta. Selain hikmat, Tuhan kasih juga kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang buat Salomo. Keren ya Tuhan itu. Kita lihat yuk, apa sih hikmatnya Raja Salomo itu? Suatu hari, masuklah 2 orang ibu yang berantem nih. Mereka rebutan anak bayi. Mereka itu tinggal barengan dalam satu rumah. Sama-sama baru melahirkan anak. Ibu yang satu itu bilang, "Raja, saat aku sedang tidur, perempuan itu mengambil bayiku. Dia menukarkan bayinya dengan bayiku. Padahal anaknya dia itu sudah meninggal karena tertindih badan dia saat tidur. Ketika pagi hari, aku bangun hendak menyusui anakku. Saat diamati, kok anak itu mati. Dan ternyata anak itu bukanlah anak yang aku lahirkan." Perempuan yang satu lagi gak mau kalah nih adik-adik. Dia juga beralibi membela diri. "Dia bohong Raja. Anaknya dia itu yang sudah mati. Anakku yang masih hidup." Lalu Raja Salomo berpikir nih. Dia bilang, "Ambilkan aku pedang. Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2. Berikan setengah kepada ibu yang satu dan yang setengahnya lagi berikan kepada ibu yang satunya lagi." Perempuan yang adalah ibu kandungnya anak tersebut langsung bilang sama Raja, "Raja, jangan penggal anak itu. Gak apa-apa, kasihin saja ke perempuan itu. Jangan bunuh anak itu ya." Ibu tersebut benar-benar sayang sama anak tersebut adik-adik. Dia gak mau anaknya mati. Tapi perempuan yang satu lagi bilang, "Ya gak apa-apa Raja, penggal saja anak itu. Biar aku gak dapat, dia pun gak dapat." Dari hal tersebut, akhirnya Raja Salomo bisa tahu mana yang ibu kandung anak tersebut adik-adik. Lalu Raja Salomo memerintahkan memberikan anak tersebut kepada perempuan yang tidak mau anaknya dipenggal itu adik-adik. Maka semua orang dan rakyat Israel yang mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja Salomo menjadi kagum dan hormat kepada Raja karena tahu Tuhan itu sudah memberikan hikmat kepada Raja Salomo untuk mengambil keputusan. Adik-adik pasti ingin kan jadi orang yang pintar dan cerdas? Kalian bisa minta sama Tuhan seperti Raja Salomo. Karena firman Tuhan dalam Amsal 2 ayat 6 berkata, "Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian." Jadi kalian harus berdoa, minta kepandaian kepada Tuhan Yesus. Dan tentunya harus minta hikmat juga kepada Tuhan seperti Raja Salomo. Saat kalian sudah diberikan berkat kepintaran dari Tuhan, kalian harus menggunakan kecerdasan kalian itu untuk hal yang baik. Kalian bisa membantu teman yang kurang paham tentang pelajaran di sekolah. Selain itu, kalian gak boleh sombong karena ngerasa nih, "Aku tuh pintar, tahu tentang banyak hal, nilai-nilaiku bagus di kelas." Apalagi kalau sampai mengejek teman yang nilainya tuh jelek. Aduh, no ya, jangan sampai. Adik-adik harus pakai kepintaran kalian itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kali ini kakak mau kasih tips nih, bagaimana sih caranya
untuk meningkatkan kepintaran dari Tuhan itu. Yang pertama, tentunya kita harus rajin belajar dan diiringi rajin berdoa juga sama Tuhan. Adik-adik jangan malas dan bosan untuk banyak membaca dan mencari tahu tentang segala sesuatu. Sekarang ini banyak sekali loh ilmu pengetahuan yang bisa kalian dapat dari internet. Gak rugi loh kalau kalian bisa banyak tahu informasi tentang pengetahuan. Tapi harus minta hikmat dan penyertaan Roh Kudus juga supaya kalian bijaksana untuk tahu pengetahuan ini baik dan benar atau enggak, sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Nah, dan yang kedua, makan makanan yang bergizi yang mengandung banyak vitamin dan omega 3. Vitamin itu banyak sekali macamnya. Ada vitamin A, B, C, D, E, K. Vitamin ini fungsinya untuk menjaga tubuh kita supaya tetap sehat. Sayuran dan buah-buahan itu adalah sumber makanan utama yang banyak mengandung vitamin. Jadi kalian harus mau ya makan buah dan sayur. Karena kalau sakit kan belajarnya juga nggak akan maksimal ya. Omega 3 itu berfungsi untuk pembentukan otak dan untuk meningkatkan daya ingat kita. Kita bisa mendapatkan omega 3 dari susu, telur, ikan, kacang-kacangan. Jadi, mulai sekarang kita coba yuk untuk nggak pilih-pilih lagi saat makan nih. Apalagi kalau makanan itu baik untuk tubuh kita. Kakak yakin dan percaya Tuhan Yesus akan pakai kalian semua untuk tumbuh jadi anak-anak yang cerdas, yang kelak bisa jadi berkat buat banyak orang dan bisa jadi orang yang hebat seperti Raja Salomo dan Albert Einstein, bukan jadi orang yang jahat seperti Hitler yang memakai kecerdasannya untuk hal yang tidak baik. Yuk sekarang kita semua berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami sudah belajar Tuhan dari Raja Salomo Tuhan. Tuhan Yesus berikan juga kepada kami kepintaran, kecerdasan, dan hikmat ya Bapa, supaya kami bisa tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang banyak disukai oleh teman-teman, dan kami pun Tuhan mau pakai kecerdasan kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk jadi anak yang taat di sekolah ya Bapa, dan Roh Kudus selalu sertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa, semuanya sama-sama bilang, amin. Hai kids, ketemu lagi sama Dr. Fit. Minggu ini Dr. Fit punya praktikum sederhana. Nah, berhubungan kita lagi bicara mengenai vitamin, kita akan menguji kandungan vitamin dari makanan minuman yang mungkin kita konsumsi sehari-hari. Dr. Fit hari ini nggak sendiri, tapi Dr. Fit ditemani oleh Kak Allen. Halo. Nanti Kak Allen akan bantu Dr. Fit untuk melakukan percobaan ini. Langsung saja, yang pertama Dr. Fit udah siapin beberapa makanan dan minuman yang katanya mengandung vitamin C. Pertama, ada vitamin C. Lalu yang kedua, ada jus dengan rasa jambu. jambu. Yang katanya mengandung 100% vitamin C, Dr. Fit. Wah. Terus juga yang berikutnya ada minuman sari rasa asam gitu. Wah. Ada juga susu. Siapa yang suka beli minum susu? Siapa? Dan Yo. juga minuman rasa jeruk. Oke. Nah, tapi juga Allen udah siapin nih alat bahannya Dr. Fit. Oke. Yang pertama ada betadine sebagai indikatornya. Dan juga ada gelas bening yang berisi dengan air. Dan juga sendok. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya siapin alat-alatnya. Tapi Dr. Fit, kemarin waktu Dr. Fit minta saya siapin alat dan bahannya, Dr. Fit minta saya siapin betadine. Katanya digunakan sebagai indikator. Kenapa pakai indikatornya pakai betadine ya? Nah, gini Kak Allen, betadine itu mengandung providon iodin 10%, yaitu setara dengan 1% iodin. Reaksi antara asam askorbat dalam vitamin C dengan iodin yang akan menghilangkan warna dari iodin tersebut. Jadi, jika kita lihat semakin sedikit bahan-bahan ini digunakan untuk menghilangkan warna iodin, artinya kandungan vitamin C dalam makanan atau minuman tersebut semakin besar. Oke. Wah, udah nggak sabar Dr. Fit. Kalau gitu kita langsung praktek aja ya. Langsung kita coba ya. Oke. Pertama-tama Dr. Fit akan tetesin sekitar 20 tetes betadine ini ke setiap gelas. Oke.
Oke. Habis ini kita berarti aduk dulu ya, Dok? Iya. Kita aduk sama-sama ya kalian. Wah, warnanya gelap sekali nih. Iya. Nah, sudah selesai nih kalian. Oke, sekarang saya bantu ya, Dok. Yang pertama, minuman rasa jeruk dulu. Siapa adik-adik yang suka nih? Kira-kira minuman ini mengandung banyak vitamin C nggak ya sebetulnya? Kita sama-sama lihat ya kalian. Kita perlahan dengan 1 sendok dulu ya. Oke. Oh, warnanya udah mulai pudar. Coba kita pakai 2 sendok. Nah, Wah, ini udah mulai bening. tapi kelihatannya nggak sampai bener-bener bening ya, Dokter Fit. Iya sih, tapi Ada kusamnya ya. iya, tapi kayaknya segini juga udah mulai banyak mengandung vitamin C berarti ya kalian ya. Oke, Kita lanjut ya. Susu. Susu. Oke. Siapa yang suka minum susu pagi-pagi? Ayo. Apakah akan jadi bening? Kita coba lihat. Udah dibantu aduk, Dokter Fit. Oke. Wah, malah jadi begini warnanya kalian. Malah nggak bening ya, Dok? Iya. Coba satu lagi mungkin ya. Boleh. Oh, malah jadi putih ya. Wah, malah jadi putih kalian. Oke. Berarti dia mengandung vitamin, tapi mungkin bukan vitamin C ya. Mungkin ya kalian ya. Oke. Selanjutnya minuman rasa asam. Di sini sih ketulisnya mengandung vitamin C juga. Kita coba ya kalian ya. Kita coba. Bantu aduk ya kalian. Oke. Wah, nggak berpengaruh apa-apa nih kalian kayaknya. Coba 2 sendok. Nggak berpengaruh nih. Mungkin 3. Mungkin 4. Terakhir deh kalian sekali 5 lagi. deh. Soalnya nggak ada perubahan ya, Dokter Fit. Iya, nggak ada perubahan sama sekali loh. Wah. Ini padahal minuman yang seger banget. Iya. Oke, selanjutnya minuman rasa buah jambu. Wah, ini dokter yakin adik-adik pasti juga suka minum nih. Oke. Kita coba lihat ya. Wah, baru 1 sendok langsung jadi Udah terang banget, Dokter Fit. Iya. Coba kalau 2 sendok. Oh, jadi Wah. kayak putih keruh gitu ya. Iya. Oke, Dokter Fit. Yang terakhir, Yang terakhir ya. vitamin C. Nah, Oke. ini juga dokter yakin pasti adik-adik banyak yang suka mengkonsumsinya nih. Ya, kita pakai setengah aja ya, Dok, biar kecil. Biar kita semakin lihat nih. Kita coba lihat dulu ya. Coba aduk. Wah. Langsung Kalau bening. yang ini bener-bener bening kayak air mineral pertama tadi, Dokter Fit. Iya. Wah, Wah, berarti bisa disimpulkan bahwa vitamin C yang ini kandungan vitamin C-nya paling tinggi dong. betul sekali kalian. Sedangkan Oke. mungkin untuk yang minuman ketiga ini yang tadi kita coba aduk karena tidak ada perubahan, mungkin dia nggak ada kandungan vitamin C-nya sama sekali. Sedangkan untuk warna yang lain yang mungkin warnanya tidak berubah menjadi bening, itu mungkin ada kandungannya tapi sedikit atau mungkin bukan vitamin C. Oke, wah Dokter Fit pinter banget. Wah kalau gitu sekarang saya akan perhatiin apa yang saya makan nih. Nggak akan sembarangan lagi pilih-pilih makanan dan minuman. Nah, good job kalian, good job juga nih. Adik-adik di rumah juga jangan pilih makanan dan minuman sembarangan lagi ya, karena tubuh kita perlu sesuatu yang bermanfaat. Sekarang semua udah pinter ya, udah tahu cara membedakan makanan dan minuman apa yang mengandung vitamin C. Wah, kasih tahu ya ke teman-teman kalian juga. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Dadah! Hai kids, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi ya, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Good job kids!
Shalom parents, memasuki minggu ketiga di bulan pertama tahun 2023, ada hal yang sebaiknya tidak kita lewatkan, yaitu menumbuhkan rasa syukur pada anak-anak yang dimulai dari rumah seiring saat kita mencontohkan disiplin, kesabaran, dan juga ketaatan. Menumbuhkan rasa syukur tidak selalu mudah. Itu adalah sifat penting yang dapat ditanamkan pada setiap keluarga. Seringkali kita melihat anak-anak yang masih menginginkan sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki dan mereka dapat bersusah hati karenanya. Tidak ada salahnya seorang anak mengungkapkan keinginannya. Di dunia yang berpusat pada saya ini, hal ini tidak akan mudah. Sudah waktunya bagi kita untuk dengan sengaja memupuk rasa syukur di dalam hati mereka. Untuk memupuk rasa syukur pada anak-anak dapat dimulai dengan parents memperhatikan kebiasaan masing-masing. Apakah ada pesan-pesan tidak berterima kasih yang saling dikirimkan secara tidak sengaja di antara parents? Kemudian dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa ketidaksabaran dan ketidakpuasan kita sendiri terkadang memberikan gambaran yang salah untuk anak-anak kita. Berikut adalah 4 cara untuk menanamkan rasa syukur di hati anak-anak. Yang pertama, mengizinkan delay gratification. Cara terbaik untuk melawan hak adalah dengan mengajari anak-anak kita bekerja untuk hal-hal yang mereka inginkan. Anak-anak dapat belajar menabung untuk tujuan mereka. Mengambil bagian dalam pembelian akan memberi mereka rasa kepemilikan yang lebih besar. Kemudian juga akan membantu mereka mempelajari nilai setiap rupiah dan menumbuhkan rasa kepemilikan yang bertanggung jawab. Poin yang kedua, memelihara rasa syukur dengan mendorong mereka untuk memikirkan orang lain. Menganggap remeh orang lain itu mudah dilakukan. Anak-anak dapat diminta untuk tetap terhubung dengan orang lain, yaitu kakek nenek, bibi, paman, teman, keluarga, dan tetangga mereka. Ini akan membantu mereka memikirkan orang lain selain diri mereka sendiri. Contoh sederhananya adalah ketika seorang anak memenangkan permainan kompetisi atau permainan bola, mereka dapat didorong untuk menelepon kakek neneknya dan berbagi kegembiraan dengan kakek neneknya tersebut. Kemudian kalau ada anggota keluarga yang mengalami masa sulit, anak-anak dapat diminta untuk menggambar dan kemudian hasilnya dikirimkan kepada relasi kita yang mengalami kesulitan. Saat parents membantu anak-anak melihat melampaui diri mereka sendiri ini, mereka akan menjadi lebih tidak mementingkan diri sendiri, yang mengarah kepada pemahaman rasa syukur dan rasa syukur atas apa yang mereka miliki. Poin yang ketiga adalah menghitung berkat yang kita miliki. Cara mudah untuk menghitung berkat setiap harinya adalah dengan memasukkan hal-hal yang disyukuri anak-anak ke dalam doa sebelum tidur. Saat anak-anak belajar mengucap syukur dalam segala keadaan seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mereka akan menemukan penghargaan yang lebih dalam atas berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka setiap hari. Poin yang terakhir, poin yang keempat, mengucapkan terima kasih setiap hari. Jadikan tindakan mengucapkan terima kasih menjadi kebiasaan di dalam keluarga kita. Saat menjalani hari-hari, anak-anak dapat belajar mengucapkan terima kasih kepada sebanyak mungkin orang. Misalnya pelayan di restoran, kasir di minimarket, sopir kendaraan umum, dan orang yang melayani di tempat pengisian bensin. Anak juga dapat diinspirasi melalui orang tua yang saling mengucapkan terima kasih satu dengan yang lain. Kemudian parents yang berterima kasih kepada anak-anak karena mereka telah melakukan tugas mereka tanpa diminta. Perlu disadari bahwa semakin sering anak-anak mendengar ucapan terima kasih di dalam sekitar rumah, semakin besar kemungkinan mereka mengucapkannya saat di luar rumah. Parents, di awal tahun ini kita berharap agar benih rasa syukur yang tertanam dalam hati anak-anak akan tumbuh menjadi rasa syukur yang besar. Pertama, untuk juru selamat mereka, dan yang kedua, untuk orang-orang di sekitar mereka. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berbagai makanan yang penuh dengan gizi yang baik untuk tubuh kami. Kami mau memperhatikan makanan kami agar kami juga jadi anak-anak yang cerdas, sehingga kami jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus berkati generasi anak-anak Indonesia yang ada di pelosok-pelosok agar mereka juga bisa dicukupi
kebutuhan makanan yang baik, dan mereka menjadi anak-anak yang pintar. Berkati juga Opa Niko dan kakak-kakak agar mereka tetap dalam kesehatan prima. Mari sungguh-sungguh siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.